Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tutorial aplikasi jaringan elektronik pembelian BBM bersubsidi. Yang pertama-tama dilakukan adalah di layar desktop ini kita melakukan membuka browser dengan klik Google Chrome. Lalu setelah itu pada alamat halaman ketik bit.ly/J besar emblems ya. bit.ly/Jemblems, J-nya J besar. Setelah itu klik enter. Kemudian kita akan diarahkan ke site Google Jemblems, yaitu jaringan elektronik pembelian BBM bersubsidi. Di sini ada beberapa menu, yaitu beranda, produk layanan, infografis, profil petugas, dan regulasi. Di menu beranda ini kita akan melihat penjelasan singkat tentang aplikasi Jemblems, ada juga terkait dengan testimoni dari Ibu Kadis dan stakeholder lainnya, ada juga terkait dengan video launching aplikasi Jemblems, dan ada juga buku panduan penggunaan aplikasi Jemblems, dan ini adalah QR code aplikasi Jemblems. Jadi kalau sudah ada satu yang punya ini, nanti membuka ini, yang lainnya tinggal scan saja dari kamera HP. Lalu selanjutnya adalah alamat dari Sudin KPKP Jakarta Utara. Di menu beranda ini ada beberapa sub menu, yaitu antara lain visi dan misi, latar belakang, lalu tujuan, manfaat, ruang lingkup, struktur organisasi, dan juga tugas dan fungsi. Lalu kita masuk ke produk layanan. Di menu produk layanan ini terdapat penjelasan bahwa Sudin KPKPJU berwenang untuk menerbitkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 2 tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Nah, di sini ada infografis bahwa untuk usaha perikanan yang berwenang adalah kepala perangkat daerah. Untuk lurah dan kepala desa di sini tidak bisa. Nah, kepala perangkat daerah ini terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk nelayan, dan Kabupaten Kota untuk pembudidaya ikan. Kepala Pelabuhan Perikanan dan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah Kabupaten Kota untuk nelayan, dan Kabupaten Kota untuk pembudidaya ikan yang membidangi perikanan. Selanjutnya, untuk memohon rekomendasi untuk melaksanakan permohonan, klik di submenu permohonan baru. Sebelumnya kita ke proses bisnis dulu. Di proses bisnis ini ada dua infografis. Yang pertama adalah proses bisnis sebelum adanya Jemblems, yaitu di sini ada 9 tahapan dari mulai sampai selesai, dan yang kedua adalah proses bisnis yang diharapkan, yaitu yang saat ini menjadi 7 tahapan dengan mempersingkat pada saat proses pengajuan permohonan verifikasi dan evaluasi dengan menggunakan aplikasi. Selanjutnya, untuk permohonan baru rekomendasi BBM, klik submenunya tadi, permohonan baru rekomendasi. Lalu di sini ada persyaratan umumnya, bisa dibaca. Pertama adalah KTP, nomor 2 adalah kartu
nomor induk berusaha atau kartu usaha sejenis. Lalu ada juga persyaratan khusus untuk nelayan yang kapalnya antara 5 GT sampai dengan 30 GT, yaitu SPB, lalu ada CP dan juga STB LKK. Untuk permohonan kita klik di sini, ada bacaan klik di sini link formulir permohonan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Kita klik, lalu akan muncul tulisan ini. Nah ini form ini harus kita isi sesuai dengan tanggal permohonan. Nah ini kita isi, sekarang misalkan adalah tanggal 12 September. Lalu isi nama pemilik kapal, contoh Akbar. Lalu misalkan nomor induknya. Lalu alamatnya, lalu nama kapal, lalu jenis alat tangkapnya, tinggal bisa dipilih di sini. Apabila tidak terdapat di sini, bisa klik yang lain. Lalu jenis alat mesinnya, merek apa, contoh Mitsubishi. Lalu jenis BBM yang digunakan, solar misalkan. Ukuran kapalnya berapa, misalkan 7 GT. Lalu jumlah alat mesin penggeraknya ada berapa, 1 misalkan. Daya alat mesinnya misalkan 15 PK. Lalu lama penggunaan alat mesinnya berapa lama, berapa jam per hari, misalkan 8-10 jam. Lalu lama operasinya per bulan berapa, misalkan 20 hari. Usulan volumenya anggap misalkan kita minta 1000. Lalu estimasi sisa BBM dalam tangki anggap aja 0 misalkan. Lalu kita ingin mengisi di mana, misalkan kita ingin mengisi di SPBUN 3814117 Cilincing. Lalu kita upload untuk KTP. Nanti setelah semua selesai, nomor pas kapal, upload pas kapal, lalu tinggal tekan tombol kirim. Nah, ya. Setelah itu, setelah kita klik tombol kirim, maka permohonan itu sudah selesai. Kita kembali lagi ke aplikasi. Nah, setelah permohonan baru, setiap per 3 bulan kita tidak perlu lagi mengajukan baru, jadi tinggal hanya perpanjangan. Untuk perpanjangan ada di submenu perpanjangan rekomendasi. Di sini bisa kita lihat filenya. Ini adalah contoh perhitungan dari BBM yang dibutuhkan untuk melaut. Nah, jadi sini sudah ada rumusnya. Kita tinggal klik di sini, lalu di sini ada spreadsheet. Nanti data yang Bapak Ibu masukkan itu nanti ada di sini. Kalau misalkan mau mengajukan perpanjangan, tinggal klik. Ya, misalkan di sini di nama kapal Ranting Jaya, kita tinggal klik pemiliknya Abdul bin Iman. Nah, klik. Setelah itu akan dilakukan proses perpanjangan oleh admin. Dan apabila Bapak Ibu belum yakin, kita ingat-ingat tadi kapalnya Ranting Jaya, maka di pencarian bidara ini di kolom hijau kita Ranting Jaya, kita klik ya. Kita ketik Ranting. Ini sudah ajukan perpanjangan. Jadi di sini fungsinya untuk mengecek. Lalu di sini kalau sudah selesai bisa dihapus.
Lalu ini nama dan kapal Cilincing. Ini untuk yang SPBU Cilincing, dan ini untuk pencariannya, dan ini untuk subtotal kuota yang diberikan untuk SPBU Cilincing dan SPBUN Bidara. Baik, selanjutnya setelah itu akan kita kembali lagi ke aplikasi Jemblems. Di sini setelah selesai, Bapak Ibu tinggal menunggu, nanti akan dihubungi oleh pihak Sudin KPKB Jakarta untuk mengambil permohonan yang sudah dibuat. Berikut adalah infografisnya ya, dari yang sudah kami terbitkan. Di sini ada infografis tentang kuota BBM bersubsidi per kapal di SPBUN Cilincing. Tabelnya sudah ada berapa liter saja. Lalu ada juga yang di SPBU Bidara. Baik, setelah itu kita ke menu selanjutnya. Di sini ada profil petugas. Profil petugas di sini ada jabatan Pak Kasudin, Pak Unang Rustanto, lalu juga ada nomor teleponnya. Ini ada saya, Riyadi Akbar, Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Utara. Nomor telepon juga. Di sini ada personil lainnya dari Seksi Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau ada masalah tinggal hubungi saja personil yang ada di sini, dan juga sudah ada nomor teleponnya. Selanjutnya ke menu regulasi. Menu regulasi di sini terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum Sudin KPKP Jakarta Utara menerbitkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan. Nah, di sini bisa dilihat, bisa di-download. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ragu, ada pertanyaan, bisa hubungi langsung kami di profil tugas yang tadi sudah ditunjukkan. Dan perlu dicatat bahwa aplikasi ini berbasis web. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya, menggunakannya di komputer, di tab, atau bahkan di HP. Yang penting adalah Bapak Ibu mengisi secara benar, dan nanti akan kami hubungi apabila ada kesalahan. Mungkin itu dari kami. Sekian tutorial kami.